Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Dalam kesempatan ini saya akan mereview penggunaan Yamaha Lexi selama lebih kurang 5 bulan ini. Jadi apa yang sudah saya lakukan atau katakanlah modif ringan pada motor Lexi ini agar supaya terasa lebih nyaman digunakan ya. Ada beberapa hal yang saya lakukan ya untuk memodif motor ini ya, tapi tidak terlalu banyak modifnya ya, disesuaikan dengan budget yang ada ya. Terutama di sini ya, yang saya rasakan motor ini memang cukup tinggi ya, cukup tinggi untuk ukuran tinggi badan saya 170 cm, sehingga masih jinjit ya. Terutama ya enaknya kalau pas di lampu merah gitu ya, kita agak ini gitu ya, kalau lampunya enggak lama lampu merahnya ya pegal juga gitu ya. Nah, sehingga saya upayakan bagaimana supaya mengurangi jinjit itu ya. Nah, ada beberapa cara untuk mengurangi jinjit yang saya tahu ya. Di antaranya bisa kita mengganti jok ya, joknya memakai jok yang lebih rendah, itu katanya di dealer juga ada, itu tinggal kita beli saja. Kemudian bisa juga dengan mengganti sok belakang ya. Kemudian bisa juga sok depan juga bisa diturunkan ya. Atau mungkin bisa juga katanya bannya diganti yang lebih pendek gitu. Jadi upaya itu bisa mengurangi jinjit ya. Tapi kembali memang seberapa jinjitnya itu ya tergantung kepada penggunanya. Artinya tergantung kepada tinggi badan kita ya. Nah, di sini untuk saya yang 170 cm ya, saya upayakan memang pertama itu mengganti sok belakang ya. Nah, sok belakangnya ini kalau yang ori itu kan 31 cm ya. Sehingga ini saya belikan yang aftermarket yang tingginya 30 cm ya. Dengan asumsi berarti kan bisa lebih rendah 1 cm ya. Ini saya belikan yang ini ya. Jadi ini tingginya 30 cm ya. Dan mereknya ini DBS ya. Harganya 280.000. Dan sok ini PNP ya, PNP itu jadi tidak ada merubah atau mencok bodinya ya, terutama di sini ya, ini tidak ada mencok body karena memang pas dia ya. Kemudian di belakang juga bautnya pas ya, jadi PNP. Nah, hanya ini memang kalau dibilang memuaskan sih menurut saya kurang gitu ya. Ya mungkin sesuai juga dengan harganya ya. Ini merek DBS, jadi yang bisa di setel hanya bagian atas ini aja ya. Sedangkan di bawahnya tidak ada setelan ya, tidak ada. Nah, setelah menurunkan sok mengganti sok belakang, kemudian saya juga coba untuk mengganti sok depannya juga, bukan mengganti sok depan ya, tapi menurunkan sok depan ya. Ini saya turunkan
1 senti lah, lebih kurang ya, sekitar 1 senti ya. Ini baut yang ini ya, ini sudah saya ganti dengan baut biasa karena nggak bisa lagi dipasang baut aslinya. Nah, jadi baut asli itu hanya bisa dipasang di bawah, bagian bawah, sedangkan atas nggak bisa. Sehingga saya ganti dengan baut yang lebih kecil, ternyata bisa, jadi untuk memperkuat saja. Nah, dengan ini diturunkan 1 cm, berarti ya logikanya ya sok depan turun 1 cm, sok belakang juga turun 1 cm. Jadi itu diharapkan sesuai gitu ya, sesuai artinya pas itu. Nah, apa yang saya rasakan selama ini setelah saya turunkan, memang ada perubahan ya. Perubahannya, kaki saya tidak terlalu jinjit lagi ya, tidak terlalu jinjit lagi. Jadi ya, apalagi kalau kita pas duduknya agak maju ke depan, ya dia bisa napak dengan sempurna. Cuman kalau kita agak ke belakang dikit, agak sedikit jinjit ya. Tapi kan sudah berkurang, tidak sejinjit sebelumnya. Nah, jadi saya pikir sudah cukup untuk saya yang ukuran 170 cm ya. Kemudian review yang lain ya, mengenai penggunaan motor ini ya. Selama ini ya digunakan hanya dalam kota saja ya. Paling kalau saya keluar kota ya tidak pun terlalu jauh ya. Sehingga penggunaan motor ini sampai dengan saat ini berarti sudah lebih kurang 5 bulan. Itu kilometernya sudah mencapai 4.055 kilometer ya. Ya sedanglah ya, tidak, artinya tidak, motor ini penggunaannya tidak terlalu capek ya. Mungkin sehari itu kalau dibagi rata-rata ya sekitar antara 30-40 km ya, 30 lah, 30 km. Nah, kemudian keiritannya rata-rata ya, average-nya itu 49,5 km per liter ya, irit ya. Jadi saya kira ini irit ya. Karena kawan-kawan yang lain yang saya dengar itu ada yang 42, 40 gitu ya, ada juga yang lebih dari 50, tapi ini 49,5, kadang-kadang 50 km per liter. Jadi ini termasuk irit ya. Ya penggunaannya juga memang tidak terlalu banyak ngebut-ngebut ya. Ya biasa aja lah, jalan dalam kota paling 30-40, paling cepat 50 km per liter. Nah, jalan 50 maksudnya ya. Itu mengenai kilometernya sampai saat ini ya. Kemudian modif-modif yang lain tidak ada ya. Bannya masih menggunakan ban aslinya ya. Itu juga bagian belakang itu masih ban orinya ya. Nah, pengen ganti ban yang lebih besar, tapi mungkin belum ya. Ya kapan-kapan lah, kalau ini udah tipis saya ganti yang lebih besar ya. Kemudian kenyamanan penggunaan motor ini menurut saya ya nyaman gitu ya. Artinya walaupun kita perjalanan agak jauh ya, itu yang saya rasakan punggung saya nggak terasa pegel gitu ya. Tangan juga nggak terasa pegel ya, karena memang ini menurut ukuran saya ini cukup ergonomis ya. Karena tangan saya kalau pakai motor ini
ya bisa lurus ya, tidak terlalu nekuk ya, tidak nekuk, jadi dia tidak terasa pegel walaupun kita perjalanan cukup lama ya. Ini mengenai kenyamanannya ya. Kemudian servis saya lakukan ya sesuai dengan anjuran di dalam buku servisnya ya. Servis pertama waktu kilometer mencapai 1000 itu saya servis di bengkel resmi. Kemudian servis kedua setelah 4000 kilometer atau 4 bulan ya waktu itu. Tapi waktu itu belum sampai 4000 km, hanya 3000. Tapi bulannya sudah mencapai 4 bulan ya, saya tetap lakukan servis di bengkel resminya. Oke, kawan-kawan semuanya, itulah review dari motor ini ya. Jadi kesimpulan saya selama ini mengenai kenyamanan atau kepuasan, saya kira saya cukup puas dengan motor ini ya, karena dia cukup tinggi ya, walaupun ternyata masih terlalu tinggi juga ya, tetapi itu yang saya upayakan dengan menurunkan shocknya ya. Kalau mau direndahkan lagi ya, saya kira mungkin suatu saat nanti bannya kali ya, bannya bisa ganti yang lebih rendah gitu ya, misalnya ban depan 100/80, ban belakangnya 110/80 ya. Ya saya kira itu bisa menurunkan sedikit lagi ya. Tapi untuk saat ini sudah cukup ya, dengan menurunkan shock depan dan shock belakangnya ya. Oke, sekian saja review dari saya ya. Terima kasih sudah menonton ya. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.